Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, semuanya udah pada sarapan kan? Bagus itu. Kita harus sebelum ke sekolah, kita harus sarapan terlebih dahulu ya. Nah, sebelum ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi waktu ke sekolah nih, sebelum kita sampai sekolah, ada yang melihat apa di jalan? Oh iya, ada yang melihat pohon, ada yang melihat hewan, ada yang melihat manusia, dan lain-lainnya ya kan? Nah, ibu mau nanya nih, tadi kan ada yang melihat tumbuh-tumbuhan kayak seperti pohon. Pohon itu termasuk makhluk hidup tidak? Oh iya, bagus, pintar. Tuh, makhluk hidup itu kayak tumbuhan itu termasuk makhluk hidup ya anak-anak ibu. Nah, hewan juga termasuk makhluk hidup ya anak-anak ibu. Nah, ada yang tahu nggak apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup, ada yang tahu? Iya, pintar. Nah, pintar anak-anak ibu ya semuanya. Nah, makhluk hidup adalah semua individu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, sebelum ibu memasuk pembelajaran hari ini, buka buku halaman 1. Di situ kan ada, kita akan mempelajari tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup dan pembelajaran 1. Nah, makhluk hidup di sekitar kita itu ada banyak, yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, bertumbuh, dan makanan dan peka terhadap rangsangan. Nah, contoh makhluk hidup di sekitar kita, perhatikan gambar di atas sini ya anak-anak ibu. Nanti lihat di atas sini, perhatikan. Itu termasuk makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, kita di sini akan bernyanyi bersama-sama. Cica itu termasuk makhluk hidup bukan? Ya, bagus, pinter. Anak-anak ibu semua pinter ya. Cica adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahuinya terlebih dahulu, ciri-ciri cica sebagai makhluk hidup, kita nyanyikan lagu berikut ini ya anak-anak ibu secara bersama-sama. Nah, ada yang tahu nggak nyanyi cicak di dinding? Nah, kita akan bernyanyikan bersama-sama ya. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, bagaimana dari lagu di atas yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, coba kita perhatikan ya anak-anak ibu. Perhatikan kembali syair lagu Cicak-cicak di dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak-cicak memiliki ciri-ciri dapat yang bergerak dengan cara merayap di dinding. Nah, cicak memerlukan makanan, yaitu nyamuk. Nah, bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut? Lagu Cicak di Dinding mudah untuk diikuti kan anak-anak ibu? Oh iya, benar, bagus. Nah, perhatikan kembali tanda panjang dan pendek pada lagu Cicak-cicak di Dinding yang tadi kita nyanyikan ya anak-anak ibu. Tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama.
Tunjukkan pula bagian lagu yang memiliki pola yang berbeda. Nah, coba nanti diperhatikan ya anak-anak Ibu. Di sini kita akan mengerjakan tugas. Kita akan berlatih terlebih dahulu ya anak-anak Ibu. Buatlah 4 pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang dan pendek. Di sini di bawah ada tabel di situ kan. Coba nanti kita kerjakan terlebih dahulu. Ada baris pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Di situ polanya apa? Pasti berbeda-beda kan anak-anak Ibu? Nah, coba kita kerjakan secara bersama-sama ya. Nah, ayo coba kita amati gambar di atas ini ya anak-anak Ibu. Ikan juga termasuk makhluk hidup bukan? Ya, benar. Ikan termasuk makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Coba, kan tadi Ibu tanya, ikan itu termasuk ciri-ciri makhluk hidup. Coba tuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Ikan itu kan termasuk makhluk hidup. Coba yang kamu ketahui di sekitar kita, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ikan juga makhluk hidup kan? Ada beberapa ciri-ciri yang sama. Cicak dapat yang pertama, cicak dapat bergerak. Yang kedua, cicak bergerak dengan cara merayap. Dan yang ketiga, cicak juga membutuhkan makanan. Salah satunya jenis makanannya yaitu nyamuk. Nah, ikan juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, ikan dapat bergerak juga. Dan ikan bergerak menggunakan insang. Dan yang kedua, ikan membutuhkan makanan. Salah satunya jenis makanan ikan yaitu jentik-jentiknya nyamuk. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, coba kalian semua membentuk kelompok dalam 4 kelompok beranggota 3 orang dalam satu kelompok. Yaitu tugasnya di sini dari kedua penjelasan tersebut, maka dapat kamu simpulkan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kamu ya anak-anak Ibu. Coba nanti dikerjakan dan minggu depan akan kita presentasikan. Akan dikumpulkan ya anak-anak Ibu. Nah, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak, dan keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah yang banyak. Contohnya, salah satu jenis ikan yaitu misalnya nih, ikan mas itu juga bertelur ya anak-anak Ibu, menghasilkan telur yang banyak. Bahkan sampai ribuan butir telur. Bayangkan, telur ikan sebanyak ribuan butir. Banyak bukan? Tahukah kamu bagaimana cara menuliskan bilangan 1000? Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Coba diperhatikan ya di atas anak-anak Ibu. Yang pertama yaitu 1000, dibaca 1000. Nah, yang kedua 2000, dibaca 2000. Yang ketiga 3000, dibaca 3000. Nah, yang keempat 4000, dibaca 4000. Nah, yang kelima 4100, dibaca 4100. Yang keenam 4250,
dibaca 4.250. Nah, yang ketujuh 6.050 dibaca 6.050. Nah, yang terakhir 7.150 dibaca 7.150. Nah, coba nanti dikerjakan tugas halaman 15. Minggu depan akan kita kumpul ya anak-anak ibu. Demikian pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.